Episode 87. Suamiku seorang CEO. Aku melajukan mobilnya menuju bandara dengan kecepatan tinggi. Saat sudah sampai di Bandara Udara Internasional Schiphol, Amsterdam, aku mendapat kabar yang mengejutkan dari William kalau Lupita hilang. Hatiku berdenyut pedih manakah mendengar istriku hilang tanpa jejak. Rasa penyesalan pada diri ini tiada habisnya. Karena aku telah meninggalkannya Lupita selama 2 bulan tanpa kabar. Semua ini disebabkan perbuatan pamanku Alfonso. Sebelum berangkat ke Jakarta aku sudah meminta William untuk mencari keberadaan dan jejak istriku. Sesampainya di Bandara Internasional Jakarta, William bersama 6 orang bodyguard, sudah menungguku di lobi bandara. Kami semua pergi ke lokasi setelah William mendapat informasi. Ternyata Surti bibi dari istriku dan Lolita sepupu Lupita terlibat penculikan itu. Yang membuatku sakit hati dan geram, ibu dan anak itu dengan teganya menjual istriku pada Juragan Karyo untuk dijadikan istri kelima. Sejak saat itu aku bersumpah akan menghukum orang-orang yang telah terlibat menyakiti istriku. Selama di dalam perjalanan aku gelisah dan khawatir, apalagi setelah mengetahui istriku H4 mil. D4 Rah ini begitu mendidih dan ingin secepatnya menghabisi mereka. Surti dan Lolita tidak akan aku biarkan lagi berkeliaran dan menyakiti istriku, aku pastikan ia akan mendekam di penjara. Saat menuju kediaman Juragan Karyo, kami melewati jalanan berbatu dan berbukit, mereka sengaja mencari tempat yang jauh dari keramaian. Saat di perjalanan aku melihat dari kejauhan seorang wanita sedang berlari ketakutan. Hatiku sangat was-was. 4 orang pria mengejar wanita itu, saat hampir dekat William berhentikan mobilnya. Wanita itu Nona Lupita. Seru William dengan cepat aku turun dari mobil. Berhenti, teriakku. Aku berlari dan mendapati istriku sudah jatuh terkapar di aspal. Aku memtigaluknya erat dan mengutuk perbuatan mereka. Para bodyguardku menghabisi 4 orang pria suruhan Juragan Karyo. Flashback off. Tuan, minumlah dulu, agar tenang. William memberikan botol mineral, Harlan menerimanya dan meneguknya. Willy, sudah kau cari 2 wanita itu? Aku sudah dapatkan alamat kontrakan barunya. Setelah ia mendapatkan uang dari Juragan Karyo, mereka berdua meninggalkan kontrakan lama. Besok pagi, kau jebloskan mereka ke dalam penjara. Cukup sudah mereka bermain-main denganku. Baik Tuan. Aku pastikan ia akan mendekam di penjara dan orang-orang kita sudah menjaga Surti dan Lolita, ia tidak akan bisa kabur lagi. Bagus. Tuan. Will duduk kembali di samping Harlan dan berbicara dengan hati-hati, apakah Tuan akan membuka identitas Tuan sekarang pada Nona Lupita? Iya. Akan aku tunjukkan siapa aku sebenarnya, dan aku akan membawa pulang istriku ke rumahku. Setelah itu aku akan menikahi resmi istriku, apalagi ia sedang mengandung anaknyaku, aku akan melindungi dirinya dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi. William tersenyum, aku sangat senang mendengarnya Tuan, semoga Tuan memiliki keluarga yang utuh dan harmonis. Terima kasih Will. Pintu ruangan UGD terbuka, keluarlah Dr. Irwan. Harlan beranjak dari duduknya dan menghampiri dokter itu. Bagaimana keadaan istri saya dokter? Tanya Harlan antusias. Terlihat wajah Dr. Irwan muram dan tegang. Ia membetulkan kacamata minusnya dan berkata, bisa kita bicarakan di ruanganku saja. Wajah Harlan berubah pias, ada rona kesedihan di guratan wajah tampannya. Ketakutan, tegang dan debaran di jantungnya menjadi satu. Baiklah. Harlan berjalan beriringan dengan Dr. Irwan, ke ruangan kerjanya. Silakan duduk Tuan. Harlan duduk di depannya. Dr. Irwan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya ia menerangkan kondisi Lupita. Maafkan saya dan tim medis sebelumnya. Harlan terlihat gelisah, debaran jantungnya kian cepat berdegup, cepatlah katakan pada intinya dok, jangan buat saya penasaran. Ucap Harlan tak sabar. Istri Tuan dalam kondisi baik walau masih lemah, namun, kandungannya sudah tidak bisa diselamatkan lagi, istri Tuan mengalami pendarahan,
karena usia kandungan yang masih muda dan tidak kuat bertahan. Harlan sangat syok, yang tersisa hanyalah penyesalan, di saat istrinya hamil ia tidak ada di sampingnya. Butiran bening menetes begitu saja. Harlan sudah tidak bisa berkata-kata lagi, B1 birnya seakan keluh dan tercekat. Tuan, sekali lagi maafkan kami, saya sudah berusaha semampu yang saya bisa. Namun, Tuhan berkehendak lain. Semoga Tuan bisa sabar menghadapi ini semua. Ucap Dr. Irwan bijak. Pintu terbuka lebar, masuk William ke dalam ruangan dan berjalan mendekat. Ia sudah mendengar percakapan Harlan dan Dr. Irwan. Tuan. William menepuk pundak Harlan pelan, untuk membangunkan kesadarannya. Ayo kita temui Nona, istri Tuan sudah dipindahkan ke ruangan VIP. Harlan hanya mengangguk pelan, tatapan matanya kosong. Terima kasih dok, ucap William. Mereka berdua berjalan menuju ruangan rawat inap Lupita. Langkah Harlan begitu gontai, hatinya sangat sakit dan pedih, ia telah kehilangan buah cintanya bersama Lupita. Jeglek pintu terbuka lebar, Harlan masuk ke dalam ruangan dan mendapati istrinya masih tertidur pulas dengan selang infus di pergelangan tangannya. Sayang. Mengusap lembut kepala Lupita dan mencium kening juga kedua pipinya. Maafkan aku, akulah yang bersalah karena telah meninggalkanmu, namun, aku tak berdaya. Butiran bening itu menetes lagi. Akulah penyebab kehilangan buah cinta kita. Gumam Harlan pelan. Meraih tangan Lupi dan duduk di samping divan. Ia tidak ingin mengganggu istrinya, Harlan tetap menunggu sampai Lupi terbangun. 2 jam kemudian, Lupi mulai menggerakkan jemari tangannya, ia merasakan genggaman tangan kekar. Lupi membuka matanya perlahan dan menoleh ke samping, seorang pria tertidur di sampingnya berbantalkan lengan dan satu tangannya menggenggam erat jemari Lupi. Mas. Panggilannya lirih. Harlan mengangkat wajahnya dan menatap istrinya yang sudah siuman. Sayang. Kau sudah bangun. Lupita melihat penampilan Harlan yang berbeda. Jas hitam masih melekat di tubuh atletisnya. Mas. Pergi kemana saja? Kenapa tidak pernah ada kabar selama 2 bulan? Ucapnya lirih, ada guratan kekecewaan dan kepedihan. Maafkan Mas, sayang. Mas berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi dan kita akan menikah resmi. Air mata Lupita sudah meleleh dari sudut matanya, jawab pertanyaanku Mas, kemana Mas pergi? Tega Mas tinggalkan aku. Hiks. Mengsatu jemari yang masih ia genggam, Mas akan jujur padamu siapa Mas sebenarnya, dan menceritakan semuanya kenapa Mas pergi. Tapi Mas mohon, kau jangan pernah membenci Mas atas kebohongan Mas selama ini. Aku sangat mencintaimu dan tak ingin kehilanganmu, Lupi. Kebohongan apa yang Mas rahasiakan padaku? Tapi kau harus berjanji padaku tidak akan pernah meninggalkan, Mas. Lupita terdiam dan mencerna semua ucapan suaminya, tergantung Mas, kebohongan apa yang Mas buat, jujur Mas aku benci sebuah kebohongan. Sayang, semua ini ada alasannya. Mas melakukan ini karena ingin mencari pendamping hidup yang tulus tanpa melihat dari harta dan kedudukan. Dan Mas sudah membuktikan sendiri, kaulah orangnya. Apa maksudmu, Mas? Lupi mengeritkan keningnya, menunggu jawaban jujur dari suaminya. Harlan menarik nafas dalam-dalam dan dihembuskannya perlahan, menatap teduh wajah istrinya. Sebenarnya aku adalah... Jeglek, Lupita. Tiba-tiba Ines masuk ke dalam ruangan inap Lupita. Harlan dan Lupita menoleh ke arah sumber suara itu. Ines terkejut dengan mata membulat, buah-buahan di tangannya jatuh ke lantai. Tuan Gurji. Seru Ines, membekap mulutnya tak percaya. Apa maksudmu Ines? Lupita menatap intens wajah Ines yang syok. Kenapa Anda lancang masuk tanpa bertanya dulu? Bentak William yang berdiri di ambang pintu. Ayo keluar. Menarik tangan Ines untuk meninggalkan ruangan. William. Pekik Lupita terkejut, kenapa Tuan ada di sini? Sebenarnya apa yang terjadi Mas menatap lekat wajah Harlan. Sayang, baru saja aku akan menjelaskannya.
Wanita itu sudah lebih dulu masuk. Kau tenang ya, pasti akan Mas jelaskan. Lupita sudah tidak berbaring lagi, sambil menahan perutnya yang terasa sakit ia berusaha untuk duduk dan dibantu Harlan. Katakan kebenarannya sekarang Mas. Wanita itu adalah sahabatku. Dialah yang selalu menjaga dan menolongku, bahkan merawatku saat aku mengandung anakmu. Ines semakin menajamkan bola matanya, ia bukan hanya syok, tapi hampir pingsan mendengar kalau pria di depan Lupita adalah suaminya. Beruntung William menahan tubuh Ines agar tidak jatuh. Katakan Mas. Butiran air mata masih terus menetes. Aku adalah Gurji Vandeles, suamimu yang sebenarnya. Apa? Lupi begitu syok mendengar pengakuan suaminya, ia memegangi D4 dannya yang berdenyut pedih. Episode 88. Sayang kau tidak apa-apa. Harlan ingin memtigaluk tubuh istrinya, namun, Lupita mendorongnya. Apa kau ingin terus berada di sini? Ucap William geram, dengan nada rendah penuh penekanan pada Ines. Ines baru menyadari kalau Lupi juga syok mengetahui suaminya seorang pemilik perusahaan asing. Lupi, maaf mengganggu. Aku tunggu di luar ya. Ines tak enak hati, tanpa menunggu jawaban dari Lupita ia keluar dari kamar itu, diikuti William seraya menutup pintu. Dada Lupita begitu sesak, tangisannya semakin dalam. Rasanya sangat sakit dibohongi begitu besar oleh suaminya akan statusnya. Aku tidak pernah menyangka bekerja di perusahaan suamiku sendiri. Hicks. Mas sudah mempermainkan hidup aku. Memori ingatan kembali lagi. Bagaimana pertama kali bertemu dengan Harlan di saat bajunya terkena cipratan genangan air hujan. Harlan mengaku seorang kurir, untuk menutupi identitasnya. Bahkan dialah yang membawanya masuk bekerja di perusahaan Vandeles dengan alasan temannya kenal orang dalam. Sayang. Maafkan Mas, tidak ada niat sedikitpun mempermainkanmu apalagi menyakitimu. Ucap Harlan merasa bersalah, dengan mata berkaca-kaca. Mengapa bodohnya aku selama ini? Semua pemberianmu adalah barang-barang mahal, dan ponsel harga puluhan juta. Jalan-jalan ke Bali dengan alasan bosmu yang memberikan semua fasilitas mewah. Aku percaya begitu saja karena kau terus meyakinkannya aku. Sayang. Kau jangan seperti ini, ingat kondisimu sedang tidak sehat. Harlan terus memberi ketenangan dan mengusap lembut pundak istrinya. Kau tega Mas lakukan ini padaku. Bahkan aku sedang mengandung anakmu. Lupita mengusap lembut perutnya yang masih datar dibarengi ringisan dari B1 bir tipisnya. Harlan tidak berani berterus terang kalau janin itu sudah tidak ada. Ia takut istrinya akan kecewa. Air mata Harlan lolos begitu saja, ia merasa bersalah bila teringat kandungan istrinya telah keguguran. Harlan beranjak dari duduknya dan berjalan ke arah jendela. Ia tak sanggup lagi melihat kesedihan istrinya. Pintu ruangan terbuka, masuk seorang dokter dan suster untuk periksa keadaan Lupita. Dengan cepat Lupi mengusap sisa air matanya. Selamat siang Tuan Vandeles. Ucap sang dokter menganggukkan kepala memberi hormat pada Harlan. Kini pandangannya beralih ke Lupita. Siang Nyonya Vandeles. Sapa dokter ramah. Lupita tercengang, kini ia sudah berubah menjadi Nyonya Vandeles. Pemilik perusahaan permata dan berlian di Belanda. Kenalkan saya Dokter Dewi yang akan menangani Nyonya Vandeles. Maaf dok, jangan panggil saya Nyonya Vandeles. Rasanya nama itu tak pantas disematkan pada diriku. Tolak Lupi, panggil saja Lupita. Baiklah Bu Lupita, ada keluhan apa saja, sekarang? Perut saya terasa sangat perih dan ngilu dok, ada apa dengan kandungan saya ya dok? Itu pasca sisa kuret, karena kandungan ibu Lupita bermasalah. Apa maksud dokter? Tanya Lupita dengan jantung berdebar. Harlan yang sejak tadi diam, berjalan mendekat, ia takut Lupita syok lagi dan tidak terima kenyataan. Apakah ibu Lupita tidak tahu? Kalau kandungan ibu guguran. Dan untuk membersihkan sisa janin yang tertinggal, kami kuret biar tidak jadi infeksi atau kanker. Dek.
Bagai disambar petir siang hari. Nafas Lupita tiba-tiba tersengal dan tak beraturan, wajahnya yang sudah sembab oleh air mata, menetes kembali. Tidak, anakku. Kenapa kalian tega mengambilnya dariku? Teriak Lupita histeris, ia menangis meraung-raung dengan tubuh gemetar. Harlan yang sudah paham akan terjadi ledakan pada Lupita, mempigaluk erat tubuh istrinya. Sayang, sabar. Kita harus ikhlas dan menerima semuanya. Aku tidak mau, aku hanya ingin anakku. Hicks. Tuan, kondisi nyonya belum stabil. Apa boleh saya beri suntikan, untuk ketenangannya? Tidak perlu dokter. Aku sendiri yang akan menenangkannya. Lebih baik dokter keluarlah, bila diperlukan pasti saya panggil kembali. Baik Tuan. Kalau sudah agak tenang, tolong berikan obat vitamin dan antibiotik ini pada Bu Lupita. Untuk mengurangi rasa nyeri di perutnya. Harlan mengangguk pelan. Dokter dan dua perawat itu keluar dari ruangan Lupita. Harlan terus mempigaluk erat Lupita, maafkan aku sayang, Mas janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bisiknya pelan. Tubuh Lupita terguncang, masih dengan isak tangisannya. Kenapa kau pergi tinggalkan ibu nak? Ibu tidak rela kehilanganmu. Butiran bening terus berjatuhan, nafasnya tersengal. Lupita terus meracau ia belum sepenuhnya ikhlas dan menerima semuanya. Lama menangis, akhirnya Lupita bisa sedikit tenang. Harlan mengurai pelukannya, minum obat dulu ya, biar bekas luka di perutmu cepat sembuh. Ucap Harlan lembut, seraya merapikan anak rambut Lupita yang menutupi sebagian wajahnya. Lupita hanya terdiam, sorot mata teduhnya menggambarkan guratan kesedihan yang mendalam. Harlan mengambil 5 butir obat di atas nakas dan memberikan pada Lupita dengan segelas air putih. Setelah menelan 5 butir obat, ia meneguk abis air putih itu. Harlan membaringkan tubuh istrinya dengan menaruh 2 bantal untuk kepalanya. Suara dering telepon berbunyi nyaring. Harlan merogoh ponsel dalam saku celananya. Tertera nama Della di layar ponsel. Sayang, Mas keluar dulu ya. Mas akan suruh Ines untuk menemanimu. Lupi tetap diam, tidak ada satu kata pun yang terlontar dari B1 birnya. Harlan merasa, diamnya Lupita karena masih syok dengan 2 kejadian secara bersamaan. Kehilangan anaknya dan terungkap jati dirinya. Sementara di luar ruangan, Ines masih duduk di kursi ruang tunggu, sesekali ia melirik wajah dingin William yang terlihat tegas namun tampan. Cih. Sejak tadi aku dicuekin, bertanya pun tidak dijawab. Dasar kulkas. Celetuk Ines. William yang duduk agak jauh dari Ines, menoleh dengan sorot mata tajam. Ditatap seperti itu, Ines jadi salah tingkah. Muehehehe. Pisah. Ines mengangkat 2 jarinya, seraya terkekeh. Duh, Lupi masih lama nggak sih? Tapi hebat juga dia bisa mendapatkan CEO setampan Tuan Georgi, ketemu di mana mereka. Aku jadi penasaran. Tapi kenapa juga Lupita tidak tahu suaminya seorang CEO, dan lucunya ia bekerja di kantor suaminya sendiri. Begitu banyak pertanyaan dalam benak Ines. Ines bergumam-gumam kecil dan masih terdengar dengan William. Dari tadi ngoceh sendiri, mulai stres ya. Tiba-tiba William mengomentari. Masih mending aku waras bergumam sendiri, daripada jadi patung pancuran. Sindir Ines. Jeglek pintu terbuka lebar, Harlan keluar dari ruangan. Nona Ines, kau bisa temani istriku sebentar. Bantu dia untuk menerima kenyataan, ia sudah agak tenangan tidak seperti tadi. Baik Tuan, saya permisi. Lupita. Ines berjalan mendekat. Menyentuh tangan sahabatnya itu. Mata Lupi lurus ke depan menatap dinding putih di depannya. Lupi apa kau marah padaku? Maafkan aku, malam itu aku sangat gelisah dan mencari ke rumahmu, tapi kau tidak ada. Aku semakin khawatir. Semalaman aku fokus mencarimu. Bahkan aku kembali lagi ke kantor, siapa tahu kau masih berada di halte, namun kau tidak ada juga. Tak sengaja motorku keserempet mobil Tuan William saat ia ingin memutar mobilnya.
Aku terjatuh, ia keluar dari mobil dan malah ngomel. Sempat ia bertanya kenapa masih berkeliaran di kantor. Aku bilang mencari Lupita yang tiba-tiba hilang. Raut wajah Tuan William pucat dan tegang. Ia langsung pergi begitu saja melajukan mobilnya dengan cepat. Kini aku baru tahu kalau William memberikan info pada Tuan Georgi yang ternyata adalah suamimu. Lupita terduduk dan menatap wajah sahabatnya yang berkaca-kaca. Ia meraih tubuh Ines dan memeluknya. Terima kasih Ines, kau sangat berjasa dalam hidupku. Kau tepati janjimu untuk membawa suamiku pulang. Hiks. Ines tersenyum dan mentigaluk rate buh lemah itu. Menangislah Lupi, aku siap menjadi sandaran keluh kesahmu, kau sahabatku. Aku tidak akan membiarkanmu terus sedih. Mereka yang sudah jahat padamu akan membayar semua perbuatannya. Sekarang kau harus bahagia, suamimu sudah kembali. Anakku telah tiada, Hiks. Dan aku masih belum bisa memaafkan Mas Harlan, karena kebohongannya teramat menyakitkan. Aku banyak menderita sejak kedua orang tuaku meninggal, tapi kenapa Mas Harlan malah mempermainkan hidupku? Lupita terisak lagi. Ines ikut merasakan kesedihan sahabatnya itu. Butiran kristal sudah berjatuhan. Mereka mengurai pelukannya. Ines mengusap lembut air mata Lupi yang terus menetes. Lupi, mungkin suamimu punya alasan kenapa ia harus berbohong padamu. Kebohongan tetap kebohongan. Aku masih sakit hati. Aku seperti orang bodoh yang tidak punya harga diri sama sekali. Anda kau berada di posisiku, apakah tidak merasakan sakit? Aku sudah memberikan mahkotaku karena dia suamiku. Menikah siri karena digerebek warga, dan aku harus ikhlas menerima takdirku. Namun, kenapa ia terus bersandiwara dengan mengaku sebagai kurir dan tidak punya keluarga? Aku sangat kecewa, apalagi anak dalam kandunganku sudah pergi, tidak ada yang bisa diharapkan lagi seperti laki-laki pembohong macam Georgi Vandeles. Ines menatap lekat wajah Lupita yang masih terlihat pucat dan sembab. Jadi apa keputusanmu?